Baik, kita bicarakan tentang hukum kesehatan. Jadi kalau membicarakan hukum kesehatan itu masih sangat general ya. Karena banyak sekali itu hal-hal yang terkait dengan masalah hukum kesehatan. Tapi kita lihat saja di slide selanjutnya, apa itu arti hukum. Jadi kita mengenal dulu apa arti hukum. Arti hukum yang paling mudah itu adalah sanksi. Ya, contohnya di sini, ini semuanya ada yang belum pernah dihukum. Yang nomor 7 siapa? Pernah dihukum? Berapa bulan? Hah? Dihukum apa maksudnya? Kalau kok pernah dihukum, maksudnya dihukum apa? Waktu stase THT. Diapain? Satu kelompok tadi dok. Iya, satu kelompok. Lupa fisik satu pasien, jadi nulis KM-nya 3 kali. Wah, itu dia. Nah, karena melakukan sebuah pelanggaran dikenai sanksi. Jadi hukum bermakna sanksi. Oke kan? Di situ saya sebutkan hukum bermakna sanksi nomor 11. Iya kan? Sebetulnya arti hukum tidak hanya sanksi. Tentu yang paling sering hukum kita artikan sebagai aturan. Sudahlah, kita ikuti aturan hukum aja. Maksudnya hukum ya adalah aturan. Gimana tuh hukumnya? Hukumnya kalau naik sepeda motor itu pakai helm, bawa STNK, bawa SIM, nanti sebelah kiri jalan gitu ya. Itu hukumnya, kan begitu. Artinya hukum bermakna aturan. Oke, begitu. Nah, makna-makna hukum yang seperti ini terserah kita mau menempatkannya di dalam kalimat dengan makna seperti apa. Tapi hukum memiliki arti sebagaimana tadi yang tanya itu. Cuma di dalam diskusi kita hanya akan membatasi hukum dalam arti yang dominan adalah dalam artian aturan. Pada saat hukum disebut aturan, maka kita kaji dalam hukum normatif atau hukum sebagai norma. Oke, konsepnya begitu ya. Jadi hukum sebagai norma, dan saat hukum yang sebagai norma yang dalam bentuk tulisan nanti itu, yang saat ini sedang berlaku, hukumnya berlaku, tidak kadaluwarsa, maka hukum yang masih berlaku saat ini disebut hukum positif. Itu di slide selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi kita mengkajinya hukum normatif atau hukum positif, begitu. Adakah hukum normatif yang nggak berlaku? Banyak, gitu ya. Banyak sekali ya, sudah undang-undang yang sudah nggak berlaku itu ya nggak berlaku lagi. Tapi biasanya kalau undang-undang itu nanti ada undang-undang baru. Di undang-undang baru itu nanti ada pasal terakhir, biasanya pasal aturan-aturan peralihan, menyebutkan pada saat undang-undang ini diberlakukan, maka undang-undang sebelumnya macam-macam disebut tidak berlaku, kecuali ada kecualinya yang belum diatur oleh undang-undang ini atau masih berhubungan dengan undang-undang ini. Jadi tidak semata-mata undang-undang yang sebelumnya itu menjadi tidak berlaku mutlak, nah, tapi masih. Nah, itu biasanya di pasal-pasal peralihan itu pasal-pasal ya, ujung-ujungnya ya kalau ada kekeliruan masih bisa diambil dari undang-undang yang lama. Nah, kalau disebutkan di situ, jadi hukum ya, bahwa hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa, yaitu legislatif dan eksekutif, pimpinan, atasan, dekan, dan seterusnya, begitu ya. Jadi hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh penguasa dalam arti hukum normatif tadi. Kenapa kok mesti penguasa? Lah iya, kamu kan bukan penguasa, nggak mungkin buat hukum. Kalau kamu buat hukum untuk siapa? Untuk anak saya ya, betul. Jadi kamu sebagai pembuat hukum untuk anak-anakmu bisa, begitu ya. Konsepnya begitu. Dan disebutkan selanjutnya, hukum diadakan untuk mensejahterakan manusia. Jadi konsep hukum ada, itu tidak kemudian perlu ada gitu, enggak. Tujuan untuk mensejahterakan hidup manusia dengan cara melahirkan keadilan, gitu ya. Jadi mensejahterakan masyarakat itu kan penting. Masyarakat sejahtera itu apa? Ya masyarakat yang adil, masyarakat yang sehat, masyarakat yang cukup sandang pangannya gitu, itu sejahtera. Nah, pada konsep kesejahteraan yang dilahirkan oleh hukum itu memunculkan keadilan. Jadi pada saat kemudian hukum ada tidak bisa memunculkan keadilan, ya tidak bisa mensejahterakan masyarakat, artinya begitu. Atau hukumnya itu kemudian salah ya.
Atau kalau hukum dalam hal ini aturannya itu tidak sesuai, salah atau cacat. Cacat itu bisa cacat saat di dalam kandungan. Ya, cacat di dalam kandungannya hukum itu siapa? Ya legislatif sama eksekutif itu. Waktu dia bikin RUU gitu ya. Yang kemudian waktu lahir sudah cacat. Nah, pada saat seperti itu hukum harusnya ya dioperasi lagi ya, dibenahi gitu ya. Atau kalau perlu dihapus gitu ya, diganti hukum yang baru. Konsepnya begitu. Jadi konsepnya hukum dalam mensejahterakan tersebut melahirkan keadilan. Keadilan itu biasanya diperoleh oleh orang kuat atau orang lemah? Biasanya tidak diperoleh ya. Keadilan itu biasanya tidak diperoleh kecuali ya mereka aparat penegak keadilan itu adil. Kalau kira-kira orang kuat itu senang adil atau senang tidak adil? Orang kuat, orang kaya, penguasa, senangnya adil atau tidak adil? Senangnya tidak adil. Karena apa? Inginnya tercukupi, terpenuhi. Dengan kalau kemudian tidak bisa membeli. Kalau dia orang berkuasa dengan kekuasaannya. Orang lemah pengennya adil atau tidak? Pengennya adil orang lemah. Karena dia kalau adil sejahtera. Nah ujung-ujungnya hukum ada ya untuk melahirkan keadilan atau mensejahterakan masyarakat dengan konsep mencegah. Ya ingat, memang awalnya begini, mencegah terjadinya penindasan dari yang kuat ke yang lemah. Memang begitu. Nah inilah filosofi hukum-hukum itu. Artinya orang lemah itu cenderung tertindas, baik lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah politik, lemah fisik, itu cenderung tertindas. Ya, kalau contoh real yang kita hadapi itu ya, contoh aja, tapi kira-kira kamu dengan saya dalam hal memberi nilai itu kuat mana? Oh nilaimu tuh 100 terus, tiap kali ujian 100 mesti lulus. Mesti lulus tak gampanganmu. Itu yang menentukan lulus dan tidak akhirnya siapa? Kamu atau saya? Saya juga kan. Walaupun nilaimu 100 di sini A gitu misalnya, tak ganti aja D, tidak lulus. Bisa kan? Saat itu posisimu lemah. Nah pada saat seperti itu saya tidak adil. Karena apa? Saya memiliki kekuasaan. Jadi tentu orang lemah pinginnya keadilan. Tapi kalau begitu namanya yang berkuasa nggak bisa, ini anaknya musuhku biyen no ya. Ibu biyen tak dadi manten gak gelem misalnya. Artinya pada saat seperti itu ada unsur penindasan, penganiayaan dari yang kuat ke yang lemah. Maka risikonya sangat besar sekali hukum itu. Bagi orang lemah dia tidak mendapatkan keadilan, bagi orang yang kuat dia melintir keadilan hukum. Itu ya. Nah di sini hukum harus hadir dengan mensejahterakan masyarakat, caranya melahirkan keadilan. Nah sekarang hukum, penegak hukumnya siapa? Penegak hukumnya ya manusia lagi. Selama manusia itu bisa disuap ya bahaya. Itu konsep tentang masalah keadilan.